Namun, Zuo Chunqiu hanya terkejut, lalu dia tertawa lagi, menunjuk ke arah Qin Yichen, dan menoleh ke belakang dan tertawa dari waktu ke waktu. Lihat, anak muda, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Ada spesies. Namun, setelah tertawa terbahak-bahak, Zuo Chunqiu melirik Feng Tang lagi. Feng Tang, semuanya ada di sini, hanya untuk membiarkan lelaki tua itu melihat apakah kamu telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Meski sikap Qin Yichen membuatnya semakin kesal, Zuo Chunqiu tidak langsung menyusahkannya. Lagi pula, dia tidak yakin apakah yang pertama akan menjadi teknik pompa. Kuncinya adalah Qin Yichen bisa berbohong sepenuhnya. Namun, Feng Tang dalam dilema. Siapa yang mau berjudi denganmu? Beberapa tahun yang lalu, karena dia bertemu Zuo Chunqiu, dia kalah telak, dan dipelajari oleh Feng Zhengying dengan ganas. Senior kiri, lupakan saja. Teknik pompa junior tidak akan menunjukkan sedikit keahlian seseorang di depan seorang ahli di depanmu. Zuo Chunqiu tersenyum dingin. Bagaimana saya bisa menemukannya hari ini dan masih membiarkan Anda melarikan diri dalam 3 kata dan 2 kata? Feng Tang, apakah kamu bahkan tidak memberikan wajah ini kepada orang tua itu? Menunggu Feng Tang berbicara, dia melihat Zuo Chunqiu mencibir lagi dan berkata, CKTSK, lihat, tidak, dunia Korea Utara sangat miskin. Kembali dan beritahu yang mulia, biarkan yang mulia tidak terlalu peduli. Sebuah keluarga pembangkit tenaga listrik secara alami tertawa. Feng Tang dan yang lainnya melihat kemarahan, bahkan Qin Yichen menatap dengan tatapan, dan lampu pompa dingin. Marah dan marah, tapi Feng Tang merasa lebih tertekan. Kalau saja dia datang ke sini sendirian, maka paling buruk, dia akan langsung pergi. Bahkan jika Zuo Chunqiu dituduh, dia hanya akan kehilangan muka, belum lagi dia tidak malu. Lagi pula, reputasi Zuo Chunqiu ada di sana, tapi kali ini berbeda. Terlepas dari apakah perilaku Feng Tang bersedia untuk mewakili dunia prajurit utara, begitu Zuo Chunqiu membuka mulutnya, dia tidak dapat meninggalkan dunia prajurit utara, dan jelas bahwa dia ingin mempermalukannya. Jika Anda melarikan diri tanpa pertempuran, Anda akan kehilangan muka dari perang Korea Utara. Selain itu, Feng Tang masih harus mengunjungi alchemy Dao di dunia perang selatan. Ngomong-ngomong, Zuo Chunqiu diperkirakan datang ke sini untuk tujuan ini. Jika dia kalah sekarang, dia akan semakin memalukan. Dengan ragu-ragu, rekan-rekan saya dari dunia Korea Utara juga menyuarakan transmisi. Feng Tang, jika Anda tidak bisa, mainkan saja beberapa bajingan tua ini dan suruh dia pergi. Ya, hal ini luar biasa. Tetapi bahkan jika kamu menang, dia mungkin tidak terlalu banyak berkhotbah. Kali ini, semua tamu yang menyaksikan kemeriahan naik ke lantai 3. Bagaimana situasinya? Korea Utara dan klan saling berhadapan. Jiezu, bukankah itu Zuo Chunqiu Tuan Zuo? Selesai. Feng Tang benar-benar harus menghafal sedikit kali ini. Teknik pompa Master Zuo terkenal di dekat dan jauh. Feng Tang bukanlah lawan. Kali ini orang Korea Utara takut dia akan gulung tikar. Apakah Anda mengatakan bahwa Feng Tang akan setuju? Beberapa orang menepuk paha mereka. Sayangnya, sudah terlambat. Kalau tidak Feng Tang bisa dihentikan. Dan pelayan itu juga berkata, Feng Elder, maaf, saya benar-benar tidak tahu. Pada saat ini, saya melihat Feng Tang melambaikan tangannya. Tanpa Anda, silakan. Setelah kata-kata itu berakhir, Feng Tang mendongak dan tersenyum. Jadi senior, katakanlah dulu, hanya 3 game, saya tidak mampu membeli lebih banyak. Ada begitu banyak orang sekarang. Jika Anda melarikan diri, Feng Tang tidak mampu kehilangan orang ini. Medan perang tidak mampu kehilangannya. Jadi dia hanya bisa menguatkan diri untuk berjanji. 3. Zuo Chunqiu mengangkat alisnya, meski tidak sama dengan yang dia harapkan. Tapi bisa diterima. Jadi dia langsung menundukkan kepalanya. Ya, 3-3. Hemat lebih banyak dan biarkan lelaki tua Feng memukulmu lagi. Kemerosotan di depan umum memperjelas bahwa dia tidak melepaskan kesempatan apapun untuk menekan dunia utara. Meskipun Feng Tang terbakar amarah, dia hanya bisa menahan diri. Senior kiri, apakah Dao Alkimia atau Ling Jian adalah senior? Bolehkah saya membiarkan junior memilih dulu? Zuo Chunqiu tidak menolak tetapi malah melambaikan tangannya dengan ringan. Ya, provinsi menyebarkan berita bahwa lelaki tua itu menggertak yang kecil. Qin Yichen dan yang lainnya mengertakkan gigi diam-diam sambil mendengarkan. Bajingan tua ini benar-benar cukup licik. Apakah cukup menggertak? Mau menghadap? Tapi Zuo Chunqiu memegang janggutnya. Dengan santai berkata, karena kamu ingin bermain, mengapa tidak menambahkan warna? Feng Tang mendengar sudut mulut ini berkedut. Menambahkan kentut, biar jelas itu untuk memberimu uang. Dan langsung menolak. Kamu tidak perlu menggunakan kepala warna. Apalagi junior tidak membawa banyak uang kali ini. Di mana Zuo Chunqiu bisa melepaskannya? Segera berpura-pura tertawa dengan murah hati. Takut apa? Jika kamu tidak bisa melakukan patwa, pergilah ke patwa Feng untuk memintanya. Selain itu, dengan begitu banyak orang di dunia utara, Anda tidak akan terlalu miskin bahkan untuk bermain 3 orang tua.
Pernyataan ini memperjelas bahwa semua orang mengejek bersama dengan Qin Yichen. Feng Tang diam-diam jengkel, berpikir bahwa jika Anda datang untuk meminta akun, percaya atau tidak akan membiarkan Anda meninggalkan hidup Anda di dunia utara. Melihat Feng Tang malu, Zuo Chunqiu adalah kulit yang tenggelam lagi. Kenapa? Berjanji untuk bermain dengan orang tua. Tidakkah kamu memindai wajah orang tua itu? Feng Tang dapat digambarkan sebagai orang yang pahit dan marah, tetapi dia hanya bisa menggigit giginya dan berkata, "Oke, lalu dengarkan Senior Zuo." Zuo Chunqiu kemudian tertawa dan berkata, "Benar, judi kecil, dan lelaki tua itu tidak terlalu menginginkanmu. 3 pemenang ditentukan untuk menang atau kalah. Jika yang kalah menang, yang menang akan menjadi pemenang." Feng Tang membeku. Bajingan tua ini begitu baik. Meskipun dia mengakui bahwa itu tidak sebagus Zuo Chunqiu, jika dia beruntung, dia tidak boleh kehilangan terlalu banyak, setidaknya dia bisa menanggungnya. Feng Tang memperkirakan Zuo Chunqiu juga takut dengan mulut besar singa sehingga dia bisa memanfaatkan kesempatan itu dan berhenti bermain. Meskipun dia tersesat baik dalam arah vertikal maupun horizontal, untuk mempertahankan wajah prajurit utara, dia harus menamparkan kepalanya dan berkata, "Senior kiri mengatakan bagaimana datang dan datang." Zuo Chunqiu tersenyum mantap, memberi jalan pada Feng Tang, tapi dia tidak melihat bayangan sekilas di matanya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Feng Tang melangkah ke sejumlah besar etalase, dan melihat sekeliling untuk memilih. Tidak ada jalan. Ini adalah akhir dari masalah ini, jadi keluarkan uang untuk menyelamatkan muka. Dan Zuo Chunqiu meletakkan tangannya di dadanya, dan dewa tua itu merasa nyaman. Sepertinya dia bertekad untuk menjadi Feng Tang. Banyak pembangkit tenaga klan juga bangga dengan wajah mereka, dan tertawa dari waktu ke waktu. Saya mendengar bahwa Feng Tang cukup terkenal di lingkaran Jingfang. Kali ini, saya akan melihat apakah saya memiliki reputasi. Hehe, tapi itu semua terkenal. Itu saja. Jauh lebih buruk dari Master Zuo. Juga, diperkirakan dunia Korea Utara tidak dapat memilih yang bisa dibandingkan dengan Master Zuo. Ketika sekelompok tamu melihat sesuatu yang tidak dapat diubah, mereka harus menyaksikan kegembiraan itu. Nyatanya, Feng Tang datang ke sini hanya sesekali, dan tidak banyak teman, dan tidak ada teman sejati untuk dijadikan teman, jadi kebanyakan orang menahan kegembiraan bukan masalah besar. Von Elder sudah mulai memilih. Bisakah Anda mengatakan bahwa dia kurang beruntung? Sulit untuk mengatakan bahwa keberuntungan mungkin berguna bagi orang biasa. Tetapi seperti Tuan Zuo, keberuntungan tidak meremehkan sama sekali. Yah, aku hanya berharap Feng Tang tidak kalah terlalu parah. Semua orang berbicara. Tetapi Feng Tang, yang berada di bawah tekanan, mengangkatnya sebentar. Dan akhirnya matanya menatap, memancarkan kecemerlangan berwarna tembaga. Dengan tergesa-gesa, Feng Tang diadili seolah-olah dia adalah 2 orang. Tidak lagi terlihat gemuk dan baik hati seperti biasanya, tetapi cukup luar biasa.